A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita sampai kepada hikmah ke-93. Nanti kalau misalkan waktu cukup akan kita sambung dengan hikmah ke-94 karena ini kedua-duanya ini isinya senada dan hampir bisa dibilang merupakan kesimpulan. Jadi hikmah ke-94 itu merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan hikmah ke-93. Jadi kalau digabungkan itu akan menjadi satu pengertian yang utuh. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Kita baca saja hikmah yang ke-93. Al-hikmatu tsalitsatu wa tis'un min hikamil ataiyah. Qala asy-syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabuli wa rubbama qadha 'alaika bidz-dzambi fakana sababal wusuli. Dalam ada beberapa teks yang lain yang tertulis bukan fakana sababal wusul, fakana sababan lil wusuli. Ada begitu juga ya. Jadi sama saja. Ada yang menulis fakana sababal wusuli, fakana sababan lil wusuli, sama. Rubbama boleh jadi, barangkali saja, itu kata rubbama itu. Fataha laka babat ta'ati. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagimu pintu ketaatan, pintu untuk berbuat baik, pintu untuk beramal soleh. Wa ma fataha laka babal qabuli, tapi dia tidak membukakan untukmu pintu penerimaan. Jadi perbuatan ini, amal ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa tidak diterima. Nanti kita lihat seperti apa yang diterima, seperti apa yang tidak diterima. Misalkan dua anak dari Nabi Adam alaihissalam, ya, Habil dan Qabil itu, kedua-duanya mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu diterima yang satu oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang satu lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amal perbuatan, ada ketaatan, ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada yang tidak diterima. Nanti kita akan jelaskan apa yang menyebabkan suatu amal tidak diterima. Kemudian kalimat yang kedua dari hikmah ke-93, wa rubbama qadha 'alaika bidz-dzambi. Boleh jadi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat dosa, melakukan dosa. Perbuatan dosa. Lawan dari ketaatan tadi. Fakana sababan lil wusuli atau sababal wusuli. Lalu dosa, perbuatan dosa itu, kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan itu justru menjadi sebab kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan seperti pernah kita jelaskan, kita ini kan setiap hari ini berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu ke waktu
kita ini selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan ibadah, dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Itu kita berarti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Ibrahim menggambarkan dengan baik di dalam Al-Qur'an, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku ini sedang berjalan pergi menuju Tuhanku. Juga di ayat yang lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini kepadanya kita ini akan kembali. Jadi kita ini selalu berjalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berbuat dosa atau kemaksiatan, tapi dosa dan kemaksiatan itu justru menjadi sebab ya bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita bahas bersama-sama. Dari hikmah ini, hal pertama yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah bahwa tidak semua ketaatan itu akan menjadi sebab pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ibadah, tidak semua ketaatan, tidak semua amal baik itu bisa menjadi sebab kita memperoleh pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat yang sama, tidak semua kemaksiatan atau dosa itu menyebabkan datangnya siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak semua perbuatan baik, tidak semua ketaatan, tidak semua ibadah itu bisa mendatangkan pahala dan keridhaan Allah, dan tidak semua kemaksiatan, tidak semua dosa itu bisa mendatangkan siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pada setiap ketaatan dan pada setiap dosa atau pelanggaran itu dia punya bentuk kulit luar dan dia punya substansi atau makna terdalam dari perbuatan itu. Contoh misalkan, seseorang yang melakukan ketaatan atau ibadah semisal sholat, tapi dengan sholat itu dia berharap supaya orang melihat dia sebagai orang yang soleh, maka bentuk perbuatan itu adalah sholat. Tapi makna batin atau inti dari sholat itu, yaitu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada, kosong. Itu persis seperti kurban yang dipersembahkan oleh kedua anak Adam itu. Yang satu berisi persembahan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu kosong dari makna ubudiyah itu, sehingga ditolak atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan baik itu ada bentuk luarnya, tapi ada bagian batinnya, ada bentuk dalamnya, ada intinya. Kalau inti itu tidak dipenuhi, maka hanya cangkangnya saja. Jadi hanya bentuk luarnya saja yang kita lihat, yang ada, tapi dalamnya kosong. Sebaliknya, ada kalanya orang itu melakukan perbuatan dosa karena dia tidak ingin berbuat dosa itu, tapi karena dia diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nafsunya itu menggelincirkan dia dari perbuatan baik sehingga dia masuk ke perbuatan buruk,
sementara di dalam dirinya itu berkecamuk pertentangan antara dorongan kebaikan dengan dorongan keburukan, maka dia kalah. Akhirnya dia berbuat keburukan itu. Nah, ketika dia melakukan itu, maka esensi dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa hilang ketika kemudian dia menyadari dan menyesal, seharusnya saya tidak kalah itu. Seharusnya saya tidak berbuat seperti itu. Saya keliru. Kalau saja waktu itu saya berhasil mengendalikan diri saya, tentunya saya tidak akan melakukan itu. Artinya kalau Allah menakdirkan dia bisa mengembalikan waktu, ya, bisa membalikkan waktu ke masa lalu, kemudian dia dapat kesadaran seperti yang dia miliki sekarang, harusnya dia tidak melakukan itu. Nah, pada saat seseorang, kondisi seseorang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan itu maksiat atau dosa yang dia lakukan itu. Dihapuskan, ya. Bahkan kemudian kalau dia mengikutinya dengan amal soleh, karena dia nyesal sudah berbuat dosa, maka amal buruknya yang dulu itu oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan amal soleh. Catatan yang dulu itu sudah dihapus sama Allah, tapi tidak kosong. Ketika dia kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah, mengganti semua perbuatan buruknya itu dengan perbuatan baik, itu yang catatan yang lalu itu diisi lagi sama Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang baik, seolah-olah dia tidak pernah mengerjakannya. Jadi setiap perbuatan, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan baik, itu punya bentuk luar dan ada inti yang terdalam. Inti yang terdalam inilah yang menjadi nilai dari perbuatan itu, apakah dia diterima di sisi Allah atau tidak. Apakah dia berpengaruh atau tidak. Ada kalanya orang berbuat dosa dan berbuat maksiat dengan sadar, tapi perbuatan itu dia lakukan dengan sebab dia meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meremehkan hukum-hukum Allah dan merasa takabur, ya, bahwa dia tidak akan apa-apa dengan melakukan itu. Sehingga setelah melakukan itu tidak timbul pada dirinya penyesalan. Nah, orang-orang yang melakukan keburukan seperti inilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberi ampunan. Tapi kalau dia melakukannya bukan karena ketakaburan dia, bukan karena kesombongan dia, maka kemudian kita menyesal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala sangat berpotensi untuk mengampuni dan menggantinya dengan kebaikan. Nah, sampai di sini kita kemudian bertanya, dari mana kemudian Syekh Ibn Athaillah ini mendapat inspirasi mengenai hikmah ke-93. Apa sandarannya? Dari mana dia dapat sumber pengertian bahwa kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita pintu taat, tapi kemudian dia tidak membukakan pintu penerimaan, ya, tidak diterima ketaatan itu. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita berbuat dosa, tapi justru dosa itu kemudian menjadi sebab bagi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau kita teliti, ya, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan pengertian semacam ini. Misalkan yang pertama itu ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka orang-orang beriman ini tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
kecuali untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, murni, dengan ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah tidak ikhlas, niatnya tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah, tapi karena sesuatu, karena dunia yang dia harapkan, dia beribadah untuk meraih dunia, kemaslahatan dunia, bukan untuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan itu yang diperintahkan Allah. Karena bentuk kalimat Al-Qur'an ini mengatakan, ini kalimat istitsna ini artinya begini, Allah hanya memerintahkan kita untuk beribadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, ibadahnya enggak diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa. Kalau ada wa ma illa, itu kecuali itu ya hanya itu. Jadi apakah Allah memerintahkan hambanya untuk melakukan sholat untuk mencari kemaslahatan duniawi? Tidak. Jadi kalau ada orang melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala secara murni, maka sebetulnya dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi itu satu ayat itu ya. Kemudian kita lihat masih di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala untuk yang sebaliknya ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayat-ayat sebelumnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang bertakwa. Siapa sih orang yang bertakwa itu? Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, orang yang bertakwa di antara cirinya disebutkan oleh Al-Qur'an itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Ciri orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila dia telah melakukan perbuatan yang keji. Fahisyah itu perbuatan yang menjijikkan. Ya entah itu apa, yang segala perbuatan yang menjijikkan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa ya. Au dhalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya sendiri. Dhalamu, zalim itu ya, artinya berbuat melampaui batas, tidak adil, berbuat tidak adil, lawannya tidak adil. Lawannya adil, zalim itu lawan dari adil. Berbuat tidak adil. Dhalamu itu bisa dua, bisa berbuat zalim kepada diri sendiri dan bisa berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada diri sendiri adalah melakukan perbuatan dosa. Karena itu zulm itu artinya kegelapan. Ketika seseorang berbuat dosa, itu dia telah menceburkan dirinya dalam kegelapan. Lawannya kalau orang berbuat baik, itu dia sedang memberikan cahaya kepada dirinya, penerangan cahaya kepada dirinya. Makanya disebut di dalam Al-Quran kalau orang berbuat dosa itu disebut zalamu anfusahum, berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Misalkan doanya Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Apa maksudnya?
berbuat dosa, pelanggaran, maksiat kepada Allah SWT itu az-zulm li nafsih, berbuat zalim kepada nafsih. Nah, ada lagi yang berbuat zalim kepada orang lain, ya, berbuat tidak adil kepada orang lain, mengambil haknya, merampas haknya, ya. Itu lain lagi, itu zalim juga, tapi bukan perbuatan dosa pribadi seperti yang ini. Jadi zalamu anfusahum itu artinya berbuat dosa. Ya. Wa idza walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang ini sifat orang yang takwa ini. Orang-orang yang apabila dia berbuat perbuatan keji atau berbuat perbuatan dosa, zalamu anfusahum, dzakarullaha, kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Dia ingat Allah lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas dosa-dosanya itu. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, lalu dia tidak mengulangi apa yang sudah dia lakukan itu, wa hum ya'lamun, sedangkan dia dalam keadaan sadar. Nah, wa hum ya'lamun, dalam keadaan ngerti, sadar, ngerti, ya. Nah, artinya nanti ketika suatu ketika dia melakukannya lagi, ya, tapi bukan atas pengetahuannya, sama seperti yang pertama dia tergelincir lagi, maka Allah SWT berpotensi untuk mengampuninya lagi. Itu yang sebabnya dulu pernah kita bahas bahwa kata taba yatubu, taubatan, itu bisa untuk kita hamba, bisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka akan orang yang bertaubat. Tawwab itu bukan taib. Kalau ya taba yatubu itu artinya taubat. Kalau taibun itu orang yang bertobat satu kali. Tapi kalau orang bertobat lagi, itu tawwab. Ya. Kalau orang berbuat, fa'ala itu berbuat. Fa'ilun itu yang melakukan, yang berbuat. Tapi kalau fa'alun itu artinya orang yang berbuat berkali-kali, terus menerus, selalu berbuat. Di dalam Al-Quran Allah SWT mempunyai sifat fa'alun lima yurid. Allah selalu melakukan apa yang dia kehendaki, selalu melaksanakan apa yang dia kehendaki. Jadi kata yang di tengahnya pakai tasydid atau saddah itu menunjukkan sesuatu yang selalu berbuat, selalu dan diulang-ulang. Jadi kalau tawwab itu artinya taubat berulang-ulang. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah SWT suka orang yang terus-menerus bertobat. Artinya dia tidak berbuat salah sekali, bisa jadi 2 kali, 3 kali, tapi dia kembali lagi bertobat. Pada saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya juga tawwab. Wa kana Allahu tawwabar rahima. Allah Subhanahu wa taala juga tawwab. Allah juga, kalau Allah SWT diterjemahkan sebagai penerima taubat. Jadi taba itu sebetulnya artinya kembali. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, dia menjauh dari Allah SWT. Ketika bertaubat, dia kembali mendekat. Ya. Pada saat yang sama, ketika hamba melakukan dosa, Allah menjauh dari hambanya. Ketika dia bertaubat, Allah kembali mendekat. Jadi ketika hamba itu bertaubat, maka dia kembali mendekat kepada Allah SWT dan Allah kembali mendekat kepada hambanya. Di dalam hadis qudsi kan disebutkan, kalau hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan kaki, aku mendekat kepadanya dengan berlari. Kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sedepal. Jadi Allah SWT itu lebih cepat merespon taubat hambanya daripada hambanya sendiri gitu. Nah, jadi
kembali ke fa'alu fahishatan wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak mengulangi perbuatan yang sama ya, dalam keadaan dia mengetahui dan sadar, dalam keadaan sadar. Tapi bisa jadi dia tercebur kepada kesalahan yang sama lagi dan bertaubat kembali. Sampai di situ ya, kita bisa tahu bahwa Ibn Athaillah itu tidak sedang memperoleh kesimpulan ini, tidak sedang membuat kesimpulan sendiri, tapi dia memahami dasar-dasar dari hikmah ini dari ayat-ayat Al-Quran. Belum lagi hadis Rasulullah SAW ya, yang ada satu hadis yang panjang sekali, yang kemudian di ujungnya itu, di ujung hadis itu Rasulullah SAW mengatakan begini, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhulaha. Jadi kata Nabi, sesungguhnya ada kalanya salah seorang di antara kamu beramal dengan amal ahli surga, amal penghuni surga, maksudnya amal baik ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dia dan surga itu hanya berjarak satu jengkal saja. Artinya sudah dekat, tinggal masuk itu. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu datanglah takdir Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahlin nar, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhulaha, lalu dia masuk ke dalam neraka itu. Jadi dia beramal dengan amalan ahli surga ya, sampai begitu dekatnya dengan surga sehingga tinggal sejengkal saja tinggal masuk. Lalu takdir Allah menakdirkan dia berbuat dengan amal ahli nar, lalu dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, ada juga salah seorang di antara kamu, la ya'malu bi amali ahli nar, dia berbuat dengan amal ahli neraka, sehingga antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sejengkal. Mau masuk neraka tinggal sejengkal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia berbuat fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia berbuat perbuatan penghuni surga dan dia masuk ke dalamnya. Nah, apa yang menjadikan amalan ahli surga itu tiba-tiba lenyap dan hilang? Padahal Allah telah berfirman, innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Sungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal kamu ya, sekecil apapun, baik laki-laki maupun wanita. Fastajaba lahum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Itu di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman seperti itu, bahwa aku tidak akan menyia-nyiakan amal sekecil apapun. Apa sebabnya? Kenapa kemudian kok amal ahli neraka itu hilang, justru masuk ke surga? Amal ahli surga itu hilang, lenyap begitu saja ya, sia-sia, bahkan kemudian dia masuk ke neraka. Apa sebabnya? Ini yang dimaksud adalah bentuk luar dari amal-amal itu. Jadi ada kalanya orang melakukan amal-amal ahli jannah, kulitnya saja ya, tidak ada isinya, sehingga kemudian dalam pandangan orang
seolah-olah dia ini sebentar lagi tinggal masuk surga saja. Lalu Allah SWT membukakan semua realitas dan kelihatanlah sebetulnya perbuatan dia itu adalah perbuatan ahli neraka dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, ada orang yang melakukan perbuatan dosa, ya, tapi perbuatan itu tidak didasari dengan kesombongan dan sifat meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu, kata Nabi, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap kalian itu adalah pelaku kesalahan, pelaku dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, yang berbuat salah dan berbuat dosa, itu orang yang kembali taubat. Itu kata Nabi. Nah, jadi itu sebabnya, ya, Syekh Ibn Athaillah sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita, satu, kita tidak memandang seseorang itu dari bentuk lahiriahnya. Melihat amal-amal seseorang itu tidak dari bentuk lahiriahnya. Boleh jadi ada pelaku-pelaku dosa yang harus kita rangkul. Barangkali mungkin dosa yang dia lakukan itu bisa kita tarik, bisa kita jadikan sebagai sebab kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kemudian dia menyesal dengan perbuatan itu. Sebaliknya, ada kalanya orang itu banyak berbuat kebaikan, kemudian dia bangga dengan kebaikan itu, dia sombong dengan kebaikan itu, maka kebaikan yang dia lakukan itu justru kosong dari hakikat. Nah, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Ada dua istilah yang kadang-kadang orang salah memahami atau cenderung menyamakan antara kata ibadah dengan ubudiyah. Ibadah itu adalah aktivitas fisik, kegiatan badaniah yang menunjukkan atau melambangkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Gerakan fisik, kegiatan badan kita. Apa misalnya sholat, puasa, haji, itu kan semua gerakan badan, kegiatan fisik. Untuk apa? Untuk menyimbolkan, ya, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai abad, sebagai hamba. Itu ibadah. Kalau ubudiyah itu perasaan batin kita yang terdalam bahwa kita ini sebagai hamba. Beda kan? Kalau ibadah ini adalah kegiatan fisik, gerakan fisik. Kalau ubudiyah itu perasaan batin yang kita rasakan bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, yang banyak kekurangan, yang hina, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Perasaan seperti itulah yang disebut sebagai ubudiyah. Perasaan sebagai hamba. Perasaan, kesadaran dan keyakinan seperti itulah yang disebut sebagai ubudiyah. Apa hubungan antara ibadah dengan ubudiyah? Ibadah ini wadahnya, ubudiyah ini isinya. Kalau ibadah ini tidak membawa kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hanya bentuk luar seperti yang saya katakan. Tapi ada kalanya bentuk luarnya itu buruk, perbuatan buruk, tapi kemudian membawa kepada si pelakunya untuk sampai kepada perasaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dosa atau kesalahan atau maksiat yang kemudian menimbulkan penyesalan, kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dengan ikhlas dan jujur, maka dosa dan perbuatan maksiat itu mengantarkan seseorang kepada kondisi ubudiyah yang sejati. Sebaliknya, ya, ibadah yang merupakan bentuk luar atau kegiatan fisik badan ini, kalau tidak diisi dengan perasaan ubudiyah yang sejati, maka dia kosong. Ibadah itu bukan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah justru memerintahkan yang lain. Jadi ibadah ini tujuannya adalah membawa kepada perasaan ubudiyah yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan ya. Ya, bentar lagi. Oke. Nah, jadi ada kalanya ibadah dibarengi dengan perasaan ubudiyah, maka itu ibadah yang utuh, yang berisi. Sementara ada kalanya ibadah tidak berisi ubudiyah. Sebaliknya yang tidak ibadah, bukan ketaatan, pelanggaran, justru membawa seseorang kepada kondisi ubudiyah yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian pada hikmah yang ke-94, Syekh Ibn Athaillah membawa kita pada kesimpulan ya, yang jelas sekali ya, bahwa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebentar saya bacakan, maksiatun awrathat dzullan wa iftiqaran, maksiat yang menimbulkan rasa kehinaan dan iftiqar, kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran, jauh lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan rasa bangga dan kesombongan. Ini kesimpulan dari Syekh Ibn Athaillah pada hikmah yang ke-94. Oke, nanti kita lanjut pembahasannya ba'da Isya.